tersebut. Yang kedua, saya punya usaha kurir, bolehkah saya membelikan dulu barang pesanan customer, dibelikan dulu Ustaz, dan diganti oleh customer bila barang sudah diserahkan? Ini seperti GoFood ya, jasa kurir. Anda SMS, saya pesan tahu goreng sekian ya, terus dia belikan tahu goreng, terus diantar. Nanti kalau sudah sampai dibayar. Ini boleh atau tidak? Kemarin sempat rame lewat WA tentang GoFood. Ada yang mengatakan GoFood hukumnya haram karena menggabungkan dua transaksi, utang dengan layanan sewa, ijarah. Dan yang benar bahasanya transaksi ini diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di situ. Dia transaksi utamanya ijarah, tapi transaksi tambahannya utang. Kalau yang dilarang transaksi utamanya utang, transaksi tambahannya ijarah. Contohnya begini, ada orang yang datang ke Anda, saya butuh pinjaman Pak, saya butuh uang 1 juta, ini untuk pengobatan. Terus kita bilang ke orang tadi, ya saya mau ngasih utang ke kamu 1 juta dengan syarat mobilmu saya sewa, atau rumahmu tak sewa, atau tanahmu tak sewa. Ini nggak boleh. Berarti apa? Sewa ini sebagai syarat utang diberikan. Tapi kalau sebaliknya, saya sewa, kemudian nanti di perjalanan orang tadi butuh, tolong belikan ini, ditalangi dulu, ini boleh nggak? Boleh, seperti GoFood, sehingga insya Allah tidak masalah. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau terlanjur dapat pekerjaan dengan cara menyuap? Apakah harus resign atau cukup dengan taubat nasuha? Apakah harta dari gajinya halal? Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat sangat tegas bahwasanya semua hasil pekerjaan dari cara yang tidak benar, maka penghasilannya tidak benar, penghasilannya bermasalah, dilarang. Sehingga dia harus resign, cari pekerjaan yang lain. Dan itu berdalil dengan kaidah ma yubna 'alal batili fahuwa batil. Semua yang dibangun dari kebatilan maka hasilnya kebatilan. Awalnya batil, nanti selanjutnya batil. Kemudian ada yang memberikan pertimbangan yang lebih dakik, lebih detail. Begini, Anda digaji oleh perusahaan atas volume kerja yang Anda lakukan, bukan semata karena proses masuk, tapi karena volume kerja. Karena Anda kerja sebulan, kemudian setiap hari masuk sekian jam dan seterusnya, dari perhitungan ini berhak dapat gaji. Terlepas dari bagaimana cara dia masuk ke dalam pekerjaan tadi. Karena itu sebenarnya gaji ini kita dapatkan, gaji ini diperoleh dari jerih payah yang kita lakukan, bukan dari nyuap yang tadi kita lakukan. Sehingga gaji ini pada prinsipnya diperbolehkan, meskipun dia melakukan kesalahan, yaitu menyuap ketika kerja. Maka bedakan antara bagi yang sudah terlanjur dan mereka yang belum melakukannya. Fatwa ini tidak berlaku. Kalau begitu saya tak masuk kerja pakai nyuap, katanya gajinya halal. Ya bukan demikian. Ini sudah terlanjur bekerja dan dulu waktu masuk kerja nyuap. Nah sekarang gajinya halal atau haram? Jawabannya gajinya masih halal, karena dia digaji dari hasil jerih payahnya, bukan dari hasil nyuapnya. Dia mau nyuap maupun tidak nyuap digaji nggak? Digaji, karena dia bekerja. Mereka yang bekerja dengan cara normal tidak nyuap, digaji atau tidak? Digaji. Mereka yang bekerja tidak normal, atau yang bekerja normal tadi tanpa suap ya, dan bekerja yang normal, sama-sama digaji. Dia digaji karena volume kerjanya, bukan karena cara masuk kerjanya.
Tapi ini bukan alasan. Bahasanya boleh menipu ketika bekerja, atau boleh menipu ketika masuk kerja pakai ijazah palsu, atau pakai sogok, atau cara-cara yang lainnya. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, meskipun tetap disarankan kalau ada penghasilan yang lain, pekerjaan yang lain, sebaiknya dia keluar. Sudah, ini dalam rangka untuk membebaskan diri dari semua unsur bermasalah dalam kehidupannya. Nah. Bolehkah meminjamkan harta kita atau menghutangi digunakan untuk membayar hutang riba? Insya Allah ini termasuk diantara membantu muslim, membantu sama muslim. Ada orang kelilit harta riba atau kelilit utang riba, dia nggak bisa menutupi, kita bantu. Dan kita bukan termasuk tolong menolong dalam maksiat. Ini tolong menolong dalam kebaikan. Maksiat yang dia lakukan kemarin ketika dia melakukan transaksi riba, sekarang kewajiban dia untuk ngelunasi. Dia nggak mampu, kita bantu. Insya Allah diperbolehkan. Assalamualaikum Ustaz, mengenai zakat mal, berapakah nisab minimal zakat mal? Apabila punya uang sudah memenuhi nisab, tapi uang tersebut dipinjam, belum dikembalikan, apakah itu masih wajib zakat mal? Uang tersebut dipinjam, belum dikembalikan, apakah tetap dizakati? Apakah harta seperti mobil, motor, rumah, emas termasuk dalam yang harus dizakati mal? Jazakallahu khair. Tentang nisab zakat mal, pendapat yang lebih kuat mengikuti nisab emas. Nisab emas 20 dinar atau sama dengan 85 gram. Kalau kita asumsikan 1 gram 500.000, berarti nisabnya kurang lebih 43 juta. Sehingga siapa yang punya tabungan 43 juta, berarti dia sudah memiliki harta 1 nisab. Terus bagaimana kalau harta 1 nisab ini ada di tangan orang lain, diutang sama orang lain, sampai setahun nggak bayar-bayar, dan ketika itu orangnya susah untuk ditagih. Piutang itu ada dua, ada piutang lancar, piutang macet. Piutang lancar, pelakunya lancar ya. Jadi dia tepat waktu kalau bayar, ditagih nggak menghindar, dan orangnya mampu. Ini piutang lancar. Piutang tidak lancar, salah satu kriteria tadi tidak ada, baik orangnya nggak mampu atau seperti welut ya, seperti cekel ucul. Ketika dikejar lari, dia model orang yang suka ngapusi misalnya, banyak alasan. Untuk piutang lancar, para ulama mengatakan wajib dizakati setiap tahun, dizakati. Untuk piutang tidak lancar, ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Malikiyah, yang mengatakan ada 3 pendapat di situ ya. Ada yang mengatakan dia dizakati setiap tahun. Duit kamu di si A berapa? Oh 50 juta. Ya sudah, 50 juta itu 2,5% setiap tahun. Ini pendapat Syafi'iyah. Ada yang berpendapat tidak dizakati sampai menerima 50 juta. Misalnya selama 4 tahun baru dibayar 50 juta. Nanti dikasih zakat 2,5% ping 4 ping 50 juta. Ada yang berpendapat dizakati sekali ketika menerima, dan ini pendapat Malikiyah. Jadi selama ada di tangan si A nggak zakat-zakat. Begitu si A nyaur dapat 50 juta, kita bayar 2,5% kali 50 juta sekali. Ini pendapat Malikiyah, dan insya Allah ini yang lebih kuat, karena ketika harta itu ada di tangan orang lain, maka yang berkewajiban untuk menzakati harta ini adalah yang megang, yang utang, bukan kita. Wallahu a'lam.